Halo guys, welcome back to Versus Things. Kita akan membahas perbandingan antara Kopi Tuku versus Masagi. Ah? Dan Masagi kopi. Oh, dan Masagi kopi. Jadi kenapa bandingin dua kopi yang beda gitu kan? Satu Kopi Tuku itu kayak lebih ke take away gitu, walaupun di beberapa cabang Tuku itu bisa untuk di tempat juga ya. Dan harganya juga beda ya. Tuku mixelnya 20-30-an sementara Masagi 40-50-an gitu ya. Under 50 lah Masagi. Karena intinya itu konsumennya itu sama. Benar. Jadi misalnya Tuku itu kita beli Senin pagi buat kerja, tapi nongkrong di Masagi Sabtu sore buat healing. Iya. Jadi ini kita bahas fungsi dan emosinya gitu kan. Perbandingannya lah. Iya, jadi kayak Masagi ini kan kayak dari Bandung, Tuku ini dari Jakarta gitu. Jadi kayak tentang filosofinya juga. Benar. Kenapa dibahas? Jadi untuk itu misalnya ini Tuku itu lebih ke take away gini, maksudnya ini kami take away ke sini, sementara kemarin Masagi ya minum di situ kan. Jadi kita perbandingkan guys. Iya. Coba pertama itu siapa sih mereka kak? Tuku misalnya nih, gimana menurut lu tentang Tuku? Vibe-nya itu gimana? Menurut gua tentang Tuku tuh vibes-nya apa rasanya? Vibe-nya dulu, identitasnya dulu. Apa perasaan lu, kayak impression lu gitu? Impression gua tentang Tuku tuh sangat enak. Itu dengan harga pelajar guys. Dan rasanya top. Itu sih, tapi minusnya ya jarang Tuku tuh nyediain tempat dine in. Itu sih. Kalau tentang Tuku vibes-nya ya itu kopi banget, enak. Jadi enak lebih ke menikmatin kopinya di situ. Iya, menikmatin tempatnya di situ ya. Jadi dia efisien gitu ya. Sedangkan kalau Masagi kan vibes tempatnya ya ada. Itu buat benar-benar buat orang-orang weekday sih. Weekend atau WFC mungkin. WFC iya. Kalau Masagi konsisten gitu kalau rasanya Tuku. Jadi kayak lu ke situ itu beneran kayak cuman mau beli kopinya gitu. Iya, mau beli situ, lu ekspektasinya itu begini rasanya, lu datang lagi besok lagi gitu-gitu dengan ekspektasi yang sama. Dia konsisten, dia itu emang untuk ya kopinya gitu ya. Benar. Jadi kalau sebaliknya nih, Masagi nih, dia ini lebih ke untuk lu mencari suasana baru atau suasana yang enak untuk enjoy waktu lu, waktu luang lu, karena lu akan menghabiskan lebih banyak waktu di situ dibanding Tuku yang lu cuma take away aja. Benar. Lu kalau di masa gitu lu harusnya sih dine in gitu ya. Iya, harusnya. Karena mereka juga tempatnya, Cok. Enak ya, banget. Kayak kemarin itu bagaimana kayak gini tempatnya kan. Iya, itu enak banget. Kayak ada di video. Ada temanya gitu loh, gitu kan. Nah, mereka ini lebih fokus juga kayak pada profil rasa biji kopi beansnya lebih kompleks gitu. Jadi mereka ini lebih ke experience gitu ya. Suasana dan experience. Kalau tentang rasa gimana Masagi? Kalau menurut gue sih Masagi dia emang, kalau kemarin kan cobanya itu kan kopi susu ya. Karena kan di Tuku juga dia signaturenya kopi susu ya. Tetangga. Yang KST, kopi susu tetangga. Menurut gue memang mungkin karena lebih familiar gitu, gue lebih suka Tuku, tetapi yang Masagi nggak bad banget sih. Kayak menurut gue enak juga dibandingkan dengan tempatnya. Tapi kalau misalnya itu cuma di take away aja gitu, kayak yaudah ini kopi dari Masagi gitu, tapi kayak cuman dalam kemasan gini terus dibawa pulang gitu, kayak mending Tuku gitu, udah lebih mahal. Udah misalnya 50.000 sementara Tuku 25 gitu kan. Ngapain, lebih enak Tuku juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya diminum di situ, enak sih suasananya gitu kan. Jadi kayak untuk rasanya menurut gue enakan Tuku, tetapi tergantung juga kalau misalnya Masagi tapi minumnya di tempat dengan suasana mereka, tempat itu mereka juga itu terbawa gitu. Terbawa vibes-nya lah. Ya, jadi worth it gitu untuk harga yang lebih mahal juga gitu ya. Jadi misalnya 50.000 dapat apa di Tuku, sama di Masagi dapat apa gitu. Kalau gua 50.000 di Tuku tuh dapat satu KST dan satu lagi donat kampung. Itu sih top. Donat kampung 10.000, KST 23, 24.
Itu baru 33. Masih 33. Masih 33. Ya udah, itu kembaliannya buat bayar parkir. Recehan. Sementara kalau misal 50.000 di Masagi, itu cuma satu kopi doang. Iya, satu kopi doang. Satu kopi doang. Jadi memang ya gimana ya? Tapi menurut gua sih ya, makanan di Masagi juga Itu enak. lebih enak daripada tuku. Tuku. Karena tuku itu menurut gua dia itu lebih instan, kayak snack yang udah ready gitu. Kalaupun ada kayak dulu pernah ada misalnya di tuku BP Gading Serpong itu ada kayak nasi kuning, nasi gitu-gitu. Menurut gua nggak terlalu enak rasanya. Itu pun mereka udah ada di situ kayak onigiri gitu-gitu, tinggal dipanasin kayak yang instan gitu. Jadi konsepnya memang kayak ini kalau lu nggak punya banyak waktu, bungkus-bungkus aja, lu makan cepet-cepet kayak onigiri gitu-gitu bisa on the way gitu kan. Tetapi kalau di Masagi itu emang mereka masak dari dapur, mereka plating, pakai plate beneran, pakai piring beneran gitu-gitu. Jadi emang lebih mahal, tapi menurut lu soal ini kan udah karena ini 50.000 udah mencakup makanan juga, lebih worth it. Yang mana tetap sama tuku udah dapat makanan, tapi take away aja. Tapi makanannya ya biasa-biasa aja sih menurut gue ya. Menurut lu gimana makanan tuh? Menurut gue ya biasa aja. Biasa aja. Kalau soal makanan tuh lebih menangan Masagi daripada tuku. Iya. Kalau soal makanan. Atau 50.000 di Masagi tapi Cuma dapat satu kopi. Tapi dengan harga yang sama, lu dapat apanya? Tapi memang kalau di apa tadi nggak dapat tempat, tapi dia dapat di tuku dapat apa? Di toko dapat donat makanan. kampung. Iya, donat kampung sama PST. Yang mana? Ya jelas tuku. Kalau gue jelas tuku. Karena kalau gue tuh utamain rasa sih. Itu sama kantong pelajar. Itu sih. Iya. Coba nih, misalnya lu lagi ngerjain tugas dari kantor misalnya, dari kuliah, lu lagi butuh fokus. Bukan pemandangan. Nah, kalau di situ gimana? Menurut sih ya ini situasi yang cocok untuk kalau buat karena dia cepat dipesan, dan dia kafenya itu pas kayak buat nahan ngantuk, buat nahan ngantuk pas gitu ya. Enak. Terus next ya. Apa situasi selanjutnya? Situasi selanjutnya kalau misalnya di Masagi, kan tadi lu bahas toko. Kalau di Masagi, kalau untuk kita buat yang cocok di Masagi ngapain nih? Jalan buat gebetan, terus sama keluarga, terus WFC itu enak, itu cocok buat di Masagi karena tuh tempatnya yang benar-benar tenang lah di Masagi, enak sih tempatnya. Kalau buat tempat yang Masagi jelas. Itu kalau buat cocok Masagi. Misalnya nih lu lagi jadi content creator nih, lu perlu estetika gitu buat feeds IG atau konten TikTok gitu. Nah itu cocoknya Masagi juga nih. Masagi benar. Gitu. Tapi misalnya nih kembali lagi nih yang cocok di tuku, misalnya apa lagi? Misalnya yang cocok di toko, ya menurut gue sih untuk konten itu cocok dimanapun aja. Ya, tapi kalau itu kan lebih cocok di Masagi karena dia ada tempatnya, ada plating makanannya gitu-gitu. Kalau ada tempat nih yang cocok sama Masagi. Satu untuk tuku, apalagi yang cocok buat tuku? Kalau satu untuk tuku sih traktir teman-teman guys. Itu. Karena dia lebih murah juga ya. Pasti orang tahu dan enak juga gitu. Ya, karena suka orang setiap nggak munafik, setiap orang tuh semua itu suka tuku. Karena ngantrinya gila, parah tuku sih. Top anjir. Jadi soal rasa tadi secara kualitas keenakan kopinya masih tuku ya lu? Masih tuku. Kalau lu? Iya sih. Masih tuku kan? Tipis sih. Maksudnya kayak karena lebih familiar mungkin ya tuku ya. Tapi maksudnya nggak jelek kok Masagi. Maksudnya enak juga tapi kayak mungkin karena lebih familiar aja. Jadi untuk final verdictnya, menurut lu gimana nih? Kalau soal harga menurut gue yang menang pasti tuku. Tapi rasa tuku juga nih. Lu? Tuku juga. Tuku. Kalau tempat? Kalau tempat Masagi. 21 tuh. Masagi 21. Kalau fungsinya gimana? Nih. Kalau menurut gua tuku juga sih. Fungsi tuku. Fungsi tuku juga. Ya. Jadi ya yang menang tuku.
Iya, dalam battle dua kopi yang sangat berbeda background ini, Benar. yang menang adalah Tuku. Tuku. Jadi, apalagi yang mau kita bahas di next konten? Jangan lupa komen. Like dan subscribe.